bulan pertama tuh gue hanya cuma ketemu sama 2 orang, 1 orang, bahkan gue mengalami 0 rupiah itu berapa hari ya? Ada mungkin dalam sebulan itu 5 atau 6 hari tuh gue 0 rupiah. Kalau Bima paling bagus nggak ada sih menurut gue. Kopi itu dia, kopi itu nggak boleh bilang kopi ini bagus nggak bisa. Jadi kopi yang paling bagus adalah gimana caranya gimana caranya lo menyeduh tadi itu. Bukan kopinya tapi si penyeduhnya atau si baristanya sebenarnya. Nama gue Igo, founder Koko Coffee. Itu Koko Coffee ini udah 4 tahun dari tahun ini. Gue membangun ini dengan yang benar-benar dari nol, mengalami pandemi selama 3 tahun kan gitu, dan akhirnya bisa survive. Itu sangat ya nggak nyangka aja, amazing. Tapi sebenarnya gue waktu buka itu belum coffee shop. Karena kan kalau bikin kopi kan nggak cukup tuh uang segitu. Gue coba membuka dari ice blend kayak ice blend boba. Tapi sebenarnya gue udah tahu nih kemana arahnya. Gue tahu arahnya kemana. Akhirnya gue buka dengan modal 17 juta, dengan sewa tempat, beli alat segala macem gitu. Dan di bulan tapi gue udah tahu nih planningnya. Pokoknya di bulan keempat gue harus udah mulai ke kopi nih. Barulah di bulan keempat gue udah mulai nyusun tuh, gue harus menata apa dulu. Masih manual dulu, kedai kopi. Belum ada mesin, masih manual. Namanya brand baru ya kan, itu emang branding itu susah banget ya. Brand baru, orang tahu apa sih nih Koko gitu. Dia bahkan dulu namanya bukan Koko namanya. Bukan Koko, jadi jauh dari itu bukan Koko namanya. Karena kan hanya es blend. Jadi ya itu gue buka dengan lokasi yang mungkin itu nggak strategis gitu. Lokasi di ujung, lokasi banyak jarang orang lewat gitu. Jadi benar-benar quiet banget itu. Gue bahkan di bulan pertama tuh gue hanya cuma ketemu sama 2 orang, 1 orang, bahkan gue mengalami 0 rupiah itu berapa hari ya? Ada mungkin dalam sebulan itu 5 atau 6 hari tuh gue 0 rupiah. Iya, zero gue pendapatan itu. Cuman karena ya tadi karena gue passion, karena gue yakin produk gue tuh berkualitas, karena gue punya pengalaman yang panjang di dunia kopi itu, makanya gue percaya optimis. Akhirnya toko gue tuh ramai dengan orang-orang yang ya dari mulut ke mulut gitu kan, dan gue juga suka berinteraksi sama orang. Ya tadi orang datang itu ke tempat gue dengan gue caranya gue ajak ngobrol dia itu sih. Jadi dengan konsep tadi kenapa gue membuat slow bar agar ada interaksi. Nah interaksi inilah yang membuat mereka jadi kayak udah datang sekali dia akan datang lagi karena tadi itu. Dan kalau misalkan lo harus punya konsep, ini kan coffee shop ini udah banyak juga kan, persaingannya banyak tuh. Karena kan menurut gua banyak coffee shop buka itu ya udah gue punya modal gue buka gitu. Yang penting gue buka aja gitu. Kalau gue pengen bikin gimana caranya membangun komunitas, membangun orang bisa datang karena kopinya, karena gue yang mungkin ramah gitu, keramah tamahannya, tempatnya yang unik gitu. Yang pasti dia harus make satisfy dan dia akan datang lagi. Kopi buat gue adalah in every single drip of bitterness, I made a cup of best aftertaste coffee. Atau ya di setiap seduhan kopi yang pahit pasti akan ada hal yang terbaiknya di dalamnya. Kopi memang pahit, tapi ya gimana caranya membuat kopi ini berbeda dari taste-nya, dari karakternya gitu. Jadi kopi memang ada basicnya pahit, tapi gimana caranya kita membuat kopi itu yang tadinya pahit menjadi sesuatu hal yang berbeda, menjadi sesuatu hal yang unik secara taste-nya, secara flavor-nya. Kalau Bima paling bagus nggak ada sih menurut gua. Kopi itu dia, kopi itu sangat kita nggak boleh bilang kopi ini bagus nggak bisa. Walaupun yang kita tahu ya kayak yang paling mahal kan ada tuh kayak kopi luwak. Bahkan ada namanya yang di kopi dari luar tuh namanya si kopi geisha. Sebenarnya nggak juga. Jadi kopi yang paling bagus adalah gimana caranya lo membuat kopi itu tadi gimana caranya lo menyeduh tadi itu. Bukan kopinya tapi si penyeduhnya atau si baristanya sebenarnya. Ada kopi namanya kopi kerinci. Itu tuh dia bisa juara 1 dia. Padahal saingannya tadi ada Gayo, ada kopi mungkin
kopi-kopi yang lain gitu kan, kayak Lintong gitu. Ternyata dia bisa menang karena apa ya? Karena dia bisa mendevelop gitu. Jadi seorang barista ini menentukan tadi tuh ya, yang benar-benar yang menciptakan tadi itu bukan kopinya. Bikin kopi itu mudah kalau dilihat, cuman ternyata sulit. Kopi itu sensitif, kita tuh harus tahu karakter kopinya kayak gimana. Terus yang bikin susah kan adalah konsistensinya. Kadang bikin kopi dengan tangan yang berbeda pasti akan beda. Itu sih. Jadi ya lebih ke passionnya sih. Kalau lo punya passion, rasa kopi lo akan konsisten. Tapi kalau hanya bikin kopi doang, nggak pakai passion ya udah akan beda rasanya. Sama halnya bikin Indomie gitu, itu aja. Kalau kita bikin sendiri sama beli pasti enakan beli kan. Atau kan lu bikin pasti akan beda rasanya. Padahal sama racikannya. Jadi kenapa awal mula pengen jadi seorang barista sebenarnya nggak sengaja. Gue ngelamar kerja itu waktu itu di es krim ya, bener es krim, dan ternyata gue keterima di coffee shop ya. Salah satu coffee shop ternama juga di Indonesia. Jadi posisi itu belum masuk ke bar, hanya di floor gitu kan. Dulu kan kalau kafe, dulu gue di kafe itu ada restonya, jadi ya udah melayani gitu, kayak melayani customer, belum di barnya, masih di bawahnya. Dulu tuh gue mengalami yang namanya senioritas gitu. Jadi gue kalau orang junior tuh udah lo jadi pesuruh aja udah, jadi pesuruh. Makanya jangan harap bisa masuk ke bar buat bikin minuman tuh, jangan harap gitu. Ya lu cuma muter di bar layanan orang, ngantri minuman, namanya clear up gitu, kayak gitu aja. Ada satu pergantian perollingan kan, akhirnya gue bisa masuk ke bar. Dan dulu juga ada namanya tes per quarter gitu. Jadi dites dulu, gue lulus baru bisa masuk ke bar. Seperti itu. Nah, beruntungnya adalah gue mengikuti satu kejuaraan. Satu kejuaraan itu gue bertanding dalam 600 orang, 600 peserta, gue masuk dalam 6 besar. Itu sih yang gue sangat gak nyangka gitu. Akhirnya gue dapat juara runner up. Nah, gue di situ dapat certified juara barista competition. Gitu. Dan akhirnya dari situ gue pindah lagi ke satu cafe yang menurut gue nih lebih apa ya, ternama, lebih bagus secara developmentnya gitu, bisnisnya segala macam gitu. Nah, dengan gue bawa sertifikat ini. Jadi, nah bagusnya di coffee shop yang ini nih, dia nggak pernah melihat dari apa background lo, apa pendidikan lo, tuh nggak melihat. Yang penting lo dari bawah lagi. Itu. Walaupun lo S2, mau itu nggak ngaruh. Yang penting lo akan dari barista nol lagi. Gue terakhir kemarin gue udah mau ke level manager. Di situ tuh gue belajar, kerja kayak belajar, jadi kayak kuliah gitu. Kita melihat gimana, sampai mana nih perkembangan knowledge lo tentang dunia kopi gitu. Dari bisnisnya tadi, dari teamworknya, banyak hal. Mungkin sebelum 10 tahun ya, di 7 tahun itu gue udah mimpi nih, kayak punya ilham gitu kan. Gue suka dapat, kayaknya gue harus buka nih gitu, gimana caranya. Gue udah ngebayangin kayak kapan nih gue punya coffee shop di rumah gitu. Kapan nih gue punya coffee shop di mana gitu, gue main buka nih. Karena menurut gue yang nggak bisa gue lakuin adalah ya gue nggak bisa bebas gitu, karena kan kerja nih, ya lu diatur sama perusahaan lu kan gitu. Gue pengen lebih ya lebih bebas aja, lebih bebas secara berpikir, gue pengen lakukan hal-hal yang beda gitu. Akhirnya itu tuh gue dari mimpi tadi tuh, akhirnya gue memutuskan tuh gue harus resign. Kalau bekerja itu ya sampai kapanpun lo akan bekerja. Kan lo harus lihat nih gimana caranya di masa tua lo tuh lo udah menikmati hasilnya. Ya emang sih nggak gampang gitu. Karena diusahakan challenge-nya pasti kalau nggak rugi untung. Kan itu doang, dua hal itu. Cuman gue nggak mikir ke situ. Karena passion gitu. Karena gue udah menjiwai kopi, akhirnya gue udah ikhlas aja waktu itu lulus gitu. Lo udah dapat kerjaan yang mungkin lumayan, cuman lo harus lo tinggalin nih gitu. Dari nol lagi gitu, bukan dari nol lagi, bahkan minus gitu kan. Lu memulai usaha dengan, pertama gue gak punya modal, itu pertama tuh. Yang kedua, ya gue gak dapat support tuh kan, karena pasti banyak yang bilang, lu ngapain lu kerja lagi gitu. Lu ngapain lu harus buka usaha, lu udah enak kerjaan lu gitu. Tapi lu nekat banget, pasti lu senekat ini gitu. Ya udah kita coba aja, gue mau berkembang kok gitu. Pada saat itu gue emang pengen berkembang gitu. Ada hal yang paling gila juga sih, istri gue lagi mengandung 7 bulan. Itu yang paling gila sih. Ya dia tetap udah jangan resign gitu. Ya tapi gue yakinin dia, lu jangan takut gitu. Pasti ada jalannya gitu. Dan akhirnya
fine fine aja. Setelah gue resign fine fine aja ya, walaupun gue juga mengalami tadi kan perubahan gitu kan ya, namanya orang dagang kan ada perubahan kan, kadang turun kadang naik, itu sih yang agak berat. Cuman karena dia sabar dan dia juga dukung, ya udah akhirnya berjalan. Nah itu dukungan itu yang penting tuh. Ada hal yang menurut gue kayak bikin gue sakit hati gitu dari saudara gitu, lu ngapain lu kerja udah enak-enak, malu berapa satu hari dapat gitu. Ya waktu itu gue masih kecil sih, baru dapat 100.000. Lu ngapain sih bela-belain 100.000 sehari sampai lu ninggalin kerjaan lo gitu. Ya gue bilang sama dia, tuh, Pade, gue melihat itu nggak dari ini hari ininya tapi nantinya gitu. Dan ya udah di situ, nah dari omongan itu gue mulai kayak bangkit tuh, kayak gue harus berhasil nih gimana caranya. Pertama kali ada franchise itu ya dari teman kuliah dulu, jadi dia excited dengan, wah nih lo punya kedai kopi nih, gue mau dong berapa gitu. Ya udah akhirnya ya mungkin karena dia temen kan, akhirnya tertarik, bukalah itu. Gue bukain tuh di bulan ke-6 tadi tuh kan. Itu toko toko franchise pertama kali itu di Pondok Rangon. Cuman nggak berjalan lama Pak, itu cuman sekitar 3 bulanan dia buka. Ya sangat disayangkan dia kecelakaan kan. Nah dengan nekatnya gue ambil alih tuh toko itu. Gitu, gue juga gegabah juga sih, gue yang tadinya franchise, terus dia jadi insiden, akhirnya gue nolong dia, gue ambil alih tokonya. Baru berjalan sebulan, pandemi datang. Ya udah, pandemi nggak berjalan, tutup lah tuh toko gue itu yang cabang pertama atau franchise pertama. Di tahun kedua pandemi itu, gue udah stres tuh kan, gue udah gak punya harapan, gue udah mimpi gue udah hilang gitu. Kayaknya gue udah bakalan, gue menyerah dah nih gitu. Ini alat-alat mau dibawa kemana nih? Rumah gue kecil kan, akhirnya gue harus nyewa lagi tempat. Dengan nambah, ya gue total 3 karyawan, sama gue berarti 4 orang kan. 3 karyawan ini, ya gue harus membiayai 3 orang karyawan, gue harus bayar 2 sewa tempat gitu kan, dengan satu toko yang berjalan. Itu udah buat gue sangat berat banget itu. Nah, Koko ini unik nih, jadi gue buka satu kedai ini ngebangun komunitas tadi gitu. Jadi gue mempertemukan orang-orang yang berbeda di satu tempat, akhirnya berkumpul kan. Nah itu sampai gue punya grup chat sahabat Koko. Itulah yang membuat gue kuat gitu. Jadi setiap hari walaupun pandemi dia selalu datang gitu. Nah jadi dengan adanya komunitas tadi, dengan adanya perkumpulan orang-orang tadi tuh, nah akhirnya ya tadi mereka bentuk yang tadinya dia nggak kenal jadi kenal, akhirnya jadi deket sampai sekarang. Selama 4 tahun ini sampai sekarang masih kuat. Gue udah pernah ngomong sih di di story Instagram gue, jadi ya gue yang menciptakan satu bisnis yang pastinya berbeda juga sama coffee shop lain gitu. Gue pengen Koko ini besar gitu, mulai dikenal orang, dan perjalanan gue selama 4 tahun ini ya gue nggak nyangka sih, maksudnya bisa mencapai dengan apa yang gue impikan gitu. Jadi gue membuat ini melis satu proses yang bakal gue laluin gitu ya. Kayak contohnya gue buka nih, gue ke depan gue harus punya cabang nih, gue checklist nih. Akhirnya berjalan, gue harus punya franchise nih, gue checklist nih, berjalan. Sampai akhirnya gue punya, kapan gue punya investor ya, berjalan gitu. Ya dalam 4 tahun ini gue bisa ngebangun 7 coffee shop gitu. Walaupun semuanya bukan punya gue gitu, tapi itu satu hal yang sangat cepat progresnya gitu. Dan mungkin nggak semua orang bisa gitu. Dan ya bukannya gue sombong, tapi ya karena gue udah percaya diri yang tinggi, dan gue yakin dengan produk gue gitu. Itu sih. Jadi kalau bagus atau enggaknya tergantung bagaimana. Pertamanya luar situ kan ininya fixed cost-nya. Di saat fixed cost besar ya, lu harus dapetin 3 kali lipat dari fixed cost lu. Misalkan let's say kita ambil fixed cost-nya 10 juta, berarti lu harus dapat 30 juta dalam 1 bulan. Kalau kita lihat yang paling trafficnya banyak itu di Pancoran, itu udah hampir 40 juta dalam 1 bulan. 40 juta let's say. Gue bahkan suka ini juga, kuliner juga tuh. Ya gue random makan, ya kayak ke tempat tukang ketoprak, ke tempat nasi goreng, pecel ayam, terus sate ayam gitu. Jadi setiap gue makan
Dan gue sering suka, pasti gue ngobrol sama mereka gitu. Gue nanya sama mereka, emang udah berapa lama? Udah berapa lama pengalamannya gitu. Ya rata-rata tadi tuh, rata-rata mereka bekerja ya selama itu, tapi mereka nggak bisa harusnya dia udah punya toko banyak lah, cabang banyak. Seenggaknya dia punya regenerasi tadi, menciptakan seseorang yang bisa kayak dia. Akhirnya dia harusnya hanya cuma memaintain, tapi bukan ya bekerja terus gitu. Kalau pedagang itu ya hanya untuk konsumtif, jadi dia memikirkan hanya untuk dirinya, untuk kebutuhan dirinya. Kalau pengusaha kan memikirkan untuk gimana caranya lu berkembang, mencari manpower, mencari SDM, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah itulah bedanya. Nah gue pengen seperti itu. Nah, jadi gue merekrut orang-orang yang dari nol, dia nggak punya background kopi sama sekali. Bahkan tadi ada yang dari warteg, dari security, dia nggak sekolah gitu. Tapi gue yakin mereka punya potensi gitu. Setiap orang tuh punya potensi. Tinggal bagaimana orang itu dia mau nggak berkembang gitu. Nah gue melatih itu. Gue membuka pikiran dia biar dia bisa mau berkembang, dia mau maju bareng-bareng gitu. Jadi gue mempekerjakan mereka tuh, gue pengen maju bareng-bareng, ayo maju bareng-bareng. Let's say nanti dia mau keluar pun nggak masalah, seenggaknya gue bisa membagi ilmu gue ke mereka gitu. Atau dia mau berkembang sama gue itu lebih bagus kan itu untuk membuat cafe shop gue lebih berkembang lagi. Pesan-pesan buat para UMKM atau industri kopi yang mungkin udah baru memulai, ya tetap semangat sama tadi konsistensi dengan apa yang, karena di kopi ini yang paling berat adalah konsistensinya gitu. Itu yang paling berat gitu. Kopi ini sangat sensitif gitu. Kalau ngebuatnya nggak dengan passion ya udah pasti bakalan beda gitu. Makanya konsistensinya dan jangan pernah puas dengan apa yang lo punya gitu. Membangun komunitas kayak tadi tuh, karena itu penting banget tuh. Karena kopi ini sangat luas itu. Gue pun merasa diri gue masih belum ada apa-apanya gitu. Karena kopi itu kan akan develop gitu. Makanya tapi tadi itu dengan komunitas tadi, dengan nggak mau puas dengan apa yang lo punya gitu. Terus lo yakin dengan apa yang udah lo jalanin gitu. Dan lo harus tahu tujuannya apa nih. Lo mau buka ini tuh apa tujuan lo ke depan gitu sih. Biar terkonsep, biar berjalan dengan apa yang lo mau.